Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman yanfa'una wa yuqarribuna ilayk. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufiknya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita dibangunkan kembali oleh Allah, diberikan nyawa kembali, diperjalankan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kula panjenengan sedaya saged istiqomah nglampahi ibadah hingga nanti ketika dijemput dalam keadaan membawa iman husnul khatimah, dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kepalakan dan swarga sesarengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saiki kula panjenengan sedaya sudah berada di paruh kedua bulan Rajab. Sebentar lagi tanggal 27, sama kita tanggal 20 atau 21 nanti. 20 atau 21 Rajab. Sebentar lagi peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj. Kula panjenengan sedaya niki dilebetaken Allah dan bulan ingkang mulya, bulan yang sangat agung, bulan yang termasuk 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala tahu dalam surat Taubah, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di mana Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Haram yang dimaksud inggih menika haram suci. Boten yang dimaksud haram enggak boleh makan, boten. Yang dimaksud haram di sini adalah haram suci. Bulan itu apa mawon? Setunggal bulan Rajab, ingkang kekalih bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan setunggal boten. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, termasuk bulan suci. Maka lanjutan ayatipun fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berlaku zalim di bulan-bulan tersebut. Maka bulan ini para jamaah kami mulya adalah bulan yang suci, bulan terhormat, bulan haram, bulan agung. Di samping menika, bulan Rajab juga disebut dengan bulan persiapan, bulan pemanasan sebelum menyambut tamu agung yang disebut dengan bulan Ramadan. Para ulama mengibaratkan, Ibnu Rajab di dalam kitabnya beliau mengatakan Jami'ul Ulum wal Hikam
asmi kitabipun. Beliau pun tahu bulan Rajab adalah diibaratkan bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan mengairi, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka bagaimana seseorang bisa memanen jika dia tidak menanam di bulan Rajab dan pula tidak mengairi di bulan Sya'ban? Lalu para jamaah, bulan Rajab ini yang sudah hampir habis di depan kita, sekitar 9 atau 10 harian ke depan. Ini adalah bulan pemanasan, bulan persiapan, bulan memanen. Para ulama sampai dawuh bahwa bulan Rajab yang dijadikan bulan persiapan, maka diawali persiapan itu dengan ngatah-ngatahaken istighfar, ngatah-ngatahaken taubat. Maka bulan Rajab pula disebut dengan Syahrul Taubah, bulannya taubat. Apakah ada dalilnya dari Rasul saja tahu bulan Rajab adalah bulannya taubat? Boten. Tetapi para ulama mengambil kesimpulan ngawali persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan adalah kita memperbanyak ngata-ngatakan istighfar, balik taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu nopo atasipun. Taubat itu atasipun kembali. Cara kembali taubat itu harus diawali dengan i'tiraf. I'tiraf itu artosipun ngaku, pengakuan. Enten salah setunggalipun kisah ing dalem sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan asbabun nuzul salah satu turunnya ayat di surat At-Taubah. Kisah itu menika enten salah setunggal sahabat yang bernama Abu Lubabah. Ada sahabat namanya Abu Lubabah, ditugasi oleh baginda Rasulullah SAW. Kala itu Pak Kanjeng Rasul dan para sahabat diperintah oleh Allah untuk ngepung perumahannya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Madinah itu kompleks, enten tiyang Muslim, Muhajirin dan Ansor, enten tiyang Yahudi, enten tiyang kasih musyrik, sehingga berhala. Dan ini biasanya tidak ada gantian di komplek-komplek itu. Nah, karena orang Yahudi berkhianat kepada Rasulullah, angkat senjata, pengen perang melawan kaum muslimin, padahal sebelumnya sudah janji setia rukun, tidak akan tukaran. Kok moro-moro yang Yahudi ini pengen tukaran? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul dan para sahabat untuk ngepung mawon, dikepung. Orang-orang Yahudi ketakutan, tidak ada yang keluar. Disebut oleh sirah sampai 20 harian pengepungan ini. Gak ada yang keluar, gak ada yang suara, degem, soyok yang Yahudi menegak. Akhirnya Kanjeng Rasul SAW memerintahkan setunggal tiyang sahabat naminipun Abu Lubabah. Abu Lubabah diutus oleh baginda Rasulullah. Sampeyan dadi mediator, penengah dan orang-orang Yahudi. Bahkan Abu Lubabah melebet dan komplek gangnya orang-orang Yahudi. Ketika Abu Lubabah melebet ini Pak, orang-orang Yahudi langsung ngumpul ke Abu Lubabah. Ngumpul. Karena Abu Lubabah terkenal akrab dengan orang-orang Yahudi. Saat dia ini melebet Islam, sehingga sahabat berat dengan orang-orang Yahudi. Baik laki-lakinya maupun perempuannya, anak-anak, laki-laki, remaja, semuanya kumpul ke Abu Lubabah untuk bertanya, bagaimana nasib kita ini setelah dikepung sekian lama? Apakah kami akan dihukum dengan hukuman dari Muhammad? Semuanya bertanya, wahai Abu Lubabah,
apakah kami akan dihukum dengan hukumannya Muhammad karena kami berkhianat dulu? Jawabannya Abu Lubabah apa? Na'am ala hukmi Rasulillah. Ya, kalian akan dihukum dengan hukumannya Rasulullah. Sayangnya Pak, ketika Abu Lubabah mengatakan itu, jari telunjuknya Abu Lubabah sambil memberi isyarat, na'am ala hukmi Rasulillah. Maksudnya apa? Hukuman mati. Na'am ala hukmi Rasulillah. Seperti Abu Lubabah, jari tiang mensepil, memberikan bocoran, kalian semua akan dihukum mati. Padahal Kanjeng Rasul dari menyukai keputusan. Padahal Kanjeng Rasul dari menyukai hukuman apa yang akan ditetapkan kepada mereka. Tapi Abu Lubabah bertindak sendiri, menyukai keputusan sendiri. Kata Abu Lubabah, ini riwayatnya Abu Lubabah, ketika telunjukku sudah berada di ujung leher, ketika menjalankan sampai di ujung leher dirjen, kata Abu Lubabah, baru tersadar bahwa aku telah melampaui batas dari tugas yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa aku memberikan keputusan, padahal aku hanya diminta untuk mengkomunikasikan dan sama yang betul. Kok malah saya memberikan keputusan kalian semua akan dihukum mati. Saya baru sadar bahwa saya berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah. Saya malu terlihat oleh Rasulullah, saya malu terlihat oleh orang-orang di Madinah. Abu Lubabah kala itu boten menghadap Rasulullah, boten menghadap para sahabat, langsung keluar dari perumahan orang Yahudi itu, langsung berlari menuju Masjid Nabawi, langsung berlari menuju Madinah, menuju Masjid Nabawi, langsung berada di shaf terdepan. Di shaf terdepan itu ada tiang bangunan yang Pak. Abu Lubabah ngambil tali, diikat tubuhnya dengan tiang itu diikatkan. Kemudian dia berkata, saya tidak akan melepas ikatanku sampai Allah memberikan taubat, sampai Rasulullah memberikan maaf. Pun memiliki tiang Abu Lubabah i'tikaf dan Masjid Nabawi yang sekarang adalah Raudhah, istighfar, taubat, nangis dumateng Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Ini berlangsung lama. Sejarah mencatat hampir semingguan, bahkan lebih 6-9 harian Abu Lubabah beriktikaf di Masjid Nabawi dalam keadaan terikat. Sampai saat ini Pak, sampai saat ini melalui perjalanan umroh atau haji, perjalanan melekat di Masjid Nabawi, terus perjalanan melekat di Raudhah, dan paling ajeng sebelah kiri niku angkatan tiang. Ada satu tiang tulisannya Ustulanah Abi Lubabah tu'arafu bitawbah. Tiangnya Abu Lubabah terkenal pula dengan sebutan tiang taubat, karena di situ Abu Lubabah istighfar taubat. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos diinteni Abu Lubabah ini dikongkon kok balik-balik, ditunggu tak kunjung datang, hingga salah seorang sahabat melaporkan, ya Rasulullah, yang terjadi begini. Sekarang Abu Lubabah berada di Madinah, di masjid, dia mengingatkan diri, bernada tidak akan melepas ikatan itu. Nopo tersebut kanjeng Rasul. Uniknya baginda Rasulnya tidak marah, bahkan baginda Rasulnya menyayangkan. Walaupun kanjeng Rasul, seandainya dia datang kepadaku langsung, pasti aku maafkan. Mengatasi memori, pasti aku maafkan dan aku mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia melakukan apa yang telah dia lakukan, maka mari kita tunggu taubat dari Allah Subhanahu
Abu Bakar ketika menikah terus Pak. Bagaimana dengan kalau buang hajat? Betul-betul. Kitab Sirah menulis dengan detail Rahim Maktum Syekh Mubarak Al-Furi. Beliau mengatakan setiap kali datang waktu sholat adzan berkumandang, istrinya masuk ke masjid kemudian melepaskan ikatan itu, kemudian dia baik berwudu, menunaikan hajat, balik terus mengikatkan dirinya lagi, tidak melanggar nazar, kata yang melepas adalah istrinya. Tapi itu berlangsung cukup lama hingga suatu hari, di suatu waktu sebelum adzan subuh berkumandang, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dahulu. Kanjeng Rasul menawi salat dahulu niku salat lami panjang, maka salat malam disunahkannya salat sendiri bagi Rasulullah kalau salat panjang dan lama. Seusai beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di rumah yang kala itu piket dengan istri yang bernama Ummu Salamah. Tiba-tiba Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum, bahagia sampai terlihat giginya yang mulia, sampai bersuara. Ummu Salamah sampai tanya, wahai Kanjeng Rasul, apa gerangan yang menjadikan panjenengan sangat bahagia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, tiba ala Abi Lubabah, baru saja Abu Lubabah diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja Jibril datang menyampaikan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah bunyinya tepat. Wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim. Dan orang-orang yang langsung i'tiraf, langsung ngaku atas dosa dan salahnya, dan kemudian langsung diikutkan, dia bersegera langsung mengikutkan perbuatan salahnya dengan ibadah, perbuatan dosanya dengan amal kebaikan, maka pasti Allah memberikan taubat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelumnya Ummu Salamah kawan itu Kanjeng Rasul disuruh, Abu Bakar diberikan taubat. Langsung Ummu Salamah buka pintu itu. Di depan rumahnya Ummu Salamah ada orang-orang berduyun-duyun badhe jamaah subuh. Ada lagi anda nih, badhe jamaah subuh yang sahabat berjalan itu. Dibengok oleh Ummu Salamah, kasih kabar kepada Abu Bakar yang masih terikat di masjid bahwa Allah telah memberikan taubat. Jadi lepas, sama wis lunas, apa dilepas. Oh sudah, orang-orang tambah semangat bergegas menuju masjid untuk memberikan kabar gembira ini. Uniknya Pak, ketika Abu Bakar khusyuk iktikaf sambil terikat di tiang, dia beristighfar bertahun astagfirullah. Dijawab dengannya, Mas, sampai sudah diberikan taubat dari Ummu Salamah, kalau ikut baginda Rasulullah sudah memberikan kabar Allah telah memberikan taubat kepada sampean. Abu Bakar saja merokok. Abu Bakar mengatakan, biarkan ini masih terikat. Meskipun Allah sudah memberikan taubat, saya masih malu di hadapan baginda Rasulullah. Biarkan Rasulullah sendiri yang melepasnya nanti. Akhirnya itu dibiarkan. Akhirnya baginda Rasulullah datang untuk mengimami salat subuh jamaah. Baginda Rasulullah langsung terdepan, langsung dilepas sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sama sekalian, kisah ini, cerita ini menjadi pelajaran kula panjenengan sedaya bahwa taubat itu harus segera
dan diawali dengan sadar, i'tiraf, nggih saya salah, nggih kula salah. Makanya Pak, dalam Al-Quran donga-donga taubat selalu ada kata-kata pengakuan saya salah. Donganipun Nabiullah Adam alaihi salam, panjenengan semerap ketika Nabi Adam diturunkan, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iki pengakuan taubat riyen. Ya Allah, nggih kula salah. Nggih kami mendolimi diri kami sendiri. Jika panjenengan tidak memberikan taubat kepada kami, jika panjenengan tidak merahmati kami, maka pasti kami menjadi orang yang merugi. Donganipun malih Nabiullah Yunus alaihi salam teluk gede wetenge ikan. Apa pikirane Nabiullah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan surat Al-Anbiya juz 17, wa dhannuni idza lam ghadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Dan Dzannun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia berangkat keluar dari kaumnya dalam keadaan marah mangkel, umat ini dijak kok gak turut-nurut, tapi akhirnya dia berada di perut ikan di laut. Kemudian dia berdoa, fanada fil dhulumat, dia berdoa di kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Panjenengan. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku yang salah, sesungguhnya aku yang berlaku zalim. Kula sing boten sadar, kula sing zalim. Pengakuan ini, i'tiraf ini adalah langkah pertama agar kita bisa menapaki tangga yang disebut dengan taubat. Karena tanpa i'tiraf, akhirnya kita nggak gampang untuk berubah, gampang nyalahkan gara-gara si fulan, gara-gara si fulan, gara-gara dia. Tapi jika kita ngakui nggih saya salah, nggih saya salah, salahnya dari saya, akhirnya kita gampang untuk berubah. Oh maka selanjutnya begini, selanjutnya begitu. Ramadan kula panjenengan sedaya ini akan menjadi edisi kesekian dari usia kula panjenengan sedaya. Maka mari kita muhasabah, sudah berapa Ramadan ini. Sekarang ini ada edisi terbaru Ramadan yang akan datang. Bagaimana persiapan kita? Diawali dengan i'tiraf, nggih kula salah, kula kirang ngeten, kula kurang ngeten, kirang sregep jamaahnya, kirang sregep wiridannya, kurang nyambung kalau wiridan, kirang ngawosipun Al-Qur'an, kirang sedekahipun. Panjenengan kula panjenengan sedaya i'tiraf, kemudian dibuat langkah perbaikan. Baik. Persiapan menuju Ramadan di samping taubat, pemanasan itu berikutnya adalah pembiasaan. Pembiasaan kepada sedaya biasakan saat hari ini bulan Ramadan, nopo sing harus kalau panjenengan sedaya biasakan. Iki bulan Rajab identik dengan bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tanggal berapa, Pak? Tanggal 27. Peringatan Isra Mi'raj adalah suatu peringatan agar mengingatkan kula panjenengan sedaya betapa pentingnya sekaligus betapa agungnya perintah sholat itu. Jika perintah-perintah yang lain malaikat Jibril sing datang, perintah sholat bagi Rasulullah SAW sing diundang. Pak, ini tidak tentang perintah sholat baru ada di Isra Mi'raj.
sebelum Isra Mi'raj baginda Rasulullah sampun sholat, kaum muslimin para sahabat sampun sholat, tapi sholatnya belum 5 waktu. Perintah sholat wajib itu sudah ada sejak awal-awal ketika baginda Rasulullah mendapatkan perintah Iqra, ayat pertama itu, firman pertama itu, kemudian Al-Mudaththir. Nah, malaikat Jibril ketika menyampaikan surat Al-Mudaththir itu sambil ngajari baginda Rasulullah caranya sholat. Loh, setelah sekian lama baginda Rasulullah diundang ke langit menghadap sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala untuk menerima peresmian wajibnya sholat dalam 5 waktu. Bulan Rajab menjadi bulan refleksi muhasabah kula panjenengan sedaya terus pundi kualitas sholat kula panjenengan sedaya untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kita biasakan pemanasan sholat jamaahipun sampun sergel, sholat sunnahipun sampun pepek, sholat malamipun yang mulai tahajudipun sampun biasa. Ini kula panjenengan saya biasakan. Nggih. Sholat. Kemudian yang kedua poso. Monggo kula panjenengan saya biasaaken poso saderenge datang puasa wajibnya Ramadan. Di bulan Rajab puasa monggo, bahkan menjadi sunnah karena puasa di bulan haram. Bulan Sya'ban binjing monggo, bahkan baginda Rasulullah mencontohkan pernah suatu Sya'ban baginda Rasulullah full puasa Sya'ban saderenge menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan yang harus kita biasakan adalah membaca Al-Quran, ngaos Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulanipun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Imam Malik itu Pak, Imam Malik menawi bulan Ramadan. Piyambakipun itu enggak ada ngaos hadis. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan diliburkan. Ngaji hadisnya libur. Sekarang kita banyak-banyak ngaji. Buka mushafnya ngaji. Gurunya Imam Malik, Syihabuddin Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ya baikpun kalau ditanya bulan Ramadan itu harusnya diisi dengan apa? Beliau mengatakan Syahrul Ramadan innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan baca Al-Quran dan banyak-banyak bagi-bagi makanan. Jadi persiapan kalau panjenengan sedaya, persiapan ngaos baca Al-Quran dan persiapan benjing saged sedekah. Saged sedekah infak, khususipun sedekah buka puasa iftar. Nggih, qiraatul Quran. Maka mulai sekarang kita biasakan, kita latih pemanasan agar benjing Ramadan boten kaget. Mulai pemanasan jogging-jogging ringan dengan baca Al-Quran. Pak, enten salah setunggalipun bisa malih menjadi asbabun nuzul, tapi nazala fi asbabun nuzul ghairu sharih ten labetipun tafsir Ibnu Katsir. Enten salah setunggalipun orang Badui, yang Arab Badui yang kedalaman 2 esok rawuh datang ke Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqridni." Wahai Rasulullah, berikan saya tugas ngaji, berikan saya tugas baca Al-Quran. Yang ini seorang kemarin baginda Rasulullah kemudian nyuwun sama nyuwun amalan tugas ngaji. Ya Rasulullah, saya ngaji yang mana ini? Al-Quran kata ini, Al-Fatihah sampai atas.
Kula ngaos yang mana? Kata baginda Rasulullah apa Pak? Iqra min zawati alif lam mim. Sampeyan mulai dengan baca surat-surat yang ada alif lam mimnya. Kata nih, Al-Baqarah termasuk ageng, Ali Imran panjang. Orang ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, lisan saya sudah keluh, usia saya sudah renta, saya tak kuat baca Quran lama-lama. Rasulullah, ya sudah, Iqra min zawati alif lam ra. Ya sudah, kalau nggak kuat baca surat-surat yang alif lam mim, baca surat-surat yang alif lam ra. Ini kita juz 11 enten, juz 12 enten, juz 13 Ibrahim ya enten, juz 14 ya enten. Biar las-lasan, juz las-lasan. Orang ini jawabannya masih sama. Ya Rasulullah, lisan saya sudah keluh, usia saya sudah renta, saya nggak kuat baca Quran lama-lama. Rasulullah senyum, dinyam terus. Akhirnya Rasulullah menurunkan lagi, Iqra min zawati hamim. Sudah baca juz yang 20-an, baca surat-surat yang ada hamimnya. Jawabannya masih sama, mboten saged. Sampai turun lagi, Iqra min zawati tasbih. Baca surat-surat yang diawali dengan tasbih. Subhanallah, yusabbihulillah, sabbihisma rabbikal a'la. Dan juz 27 terakhir, juz 28. Jawabannya masih sama, ya Rasulullah, ngapunten. Niki pun boten kiyat. Lisan kula niki pun keluh, usia saya sudah renta, gak kuat baca Quran lama-lama. Akhirnya dia minta, ya Rasulullah, berikan saya tugas ngaji surat pendek yang ringkas, yang ini mencakup seluruhnya. Kinten-kinten surat apa Pak? Napa? Apa jangan ngulung sayangnya jawaban baginda Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengatakannya, tapi pengajian Rasul, Iqra surat Az-Zilzal. Sampeyan maca surat Az-Zilzal. Surat Az-Zilzal itu surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah itu sing awalipun idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika peristiwa ini kan Rasul menjawabnya bukan dulu, tapi surat Az-Zalzalah. Orang ini langsung kira Az-Zalzalah mau ya Rasul? Az-Zalzalah mau? Iya, Az-Zalzalah saja. Az-Zalzalah. Oh kira siap. Kemudian dia langsung pulang. Sombongan, ngaji Az-Zalzalah tuh, ngaji Az-Zalzalah tuh. Para sahabat disampaikan yang Rasulullah SAW tanggil, ya Rasulullah, apakah kita cukup ngaji surat Az-Zalzalah saja? Nah, kata Rasulullah, jika dia jujur dan serius akan apa yang dia baca, maka pasti Allah mentaufikkan dia untuk bisa istiqomah. Loh Pak, Az-Zalzalah itu surat tentang apa? Hari kiamat. Az-Zalzalah, goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nalikani bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan bebannya, dientokno sedaya. Semua orang takut, semua orang bingung. Hingga hari itu bumi bercerita apa yang terjadi. Surat itu ditutup dengan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sinten tiange
dia melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, pasti nanti dia menerima balasannya. Sinten tiange ngelakoni kejahatan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Sinten tiange, kata baginda Rasulullah, baca surat ini dengan jujur, serius, tadabbur, diangan-angan sama nani, maca Quran angan-angan sama nani, pasti kata baginda Rasulullah Allah memberikan taufik untuk bisa melakoni selanjutnya. Maka kunci kanjeng Rasulullah SAW tadi ada yang pengen ngaos tapi bingung ngaos saking pundi dan merasa kalau membaca apa itu semuanya berat, baginda Rasulullah juga disebutkan baca surat apa? Az-Zalzalah. Baca surat Az-Zalzalah. Mungkin ini menjadi sambung kalau panjenengan sedaya agar menapaki bulan Rajab dengan penuh persiapan agar menjadi persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Mungkin kalau panjenengan sedaya disudahi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, disudahi keberkahan dalam ibadah. Mungkin kalau panjenengan sedaya disampaikan kematian bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh keimanan, penuh keamanan, hingga kita nanti disebut dalam keadaan membawa iman husnul khatimah. Sampun bersyukur kepada sampun. Lek menawi derek nggih monggo diantos, lek sampun nggih monggo mengke salat syukur dan salam. Kalau cekap rien kita tutup dengan berdoa bersama. Monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad salatan yattasilu biha ruhul musalli 'alaihi, salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu 'anna biha abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna ya Allah, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'anaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu